panggil Teh Dinda aja. Nah, sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak? Kira-kira sebenarnya Teh ini mau ngapain sih kesini? Ada yang tahu nggak? Tidak tahu. Udah tahu Teh ini asalnya dari mana? Unsil, betul. Jadi Teteh itu sekarang lagi kuliah di Unsil jurusan Kesehatan Masyarakat. Nah, karena jurusannya Kesehatan Masyarakat, otomatis hari ini kita akan belajar seputar kesehatan. Nah, ada yang tahu kira-kira kita bahas kesehatannya soal apa? Puber. Ada lagi? Gak tahu? Gigi, menstruasi, ada kaitannya ya sedikit. Nah, tapi sebelum kita materi, kita akan isi dulu yang namanya pretest. Teman-teman tahu nggak sebelumnya pretest itu apa? Tidak. Tes gratis. Tes apa? Tes gratis. Nah, jadi pretest itu nanti teman-teman isi ada beberapa kuis yang ada di sini. Jadi nanti teman-teman kira-kira udah tahu belum ya sama materi yang dibahas? Oke, siap? Siap. Siap? Siap, Bu. Oke, kita bagi dulu satu lembar satu orang. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Tapi pertanyaannya juga gampang-gampang. Boleh dibagi dulu. Ini siapa yang di belakang yang lagi tidur? Semuanya udah dapat belum? Kurang, Ibu. Kurang berapa? Boleh angkat tangan. Oh, lebih. Ini siapa? Nah, sebentar. Ibu, sebentar. Jadi. Udah semua? Nah, di sini ada yang namanya bacaan pretest. Ada gak? Di atasnya pretest ada. Nah, isinya yang bagian pretest. Ada gak? Ada? Udah semua? Nah, sekarang isi nama kalian dan juga jenis kelamin. Yes, nama lengkap. Sasa. Waktunya 5 menit cukup. Oke. Teman-teman ngerjainnya masing-masing aja, jangan diskusi. Ibu, ini dari Ibu, Ya, apa? Aku isi we, sok. Setahunnya aja. Nanti bakal dikasih tahu kalau udah semua diisi. Sok bebas ya, setahunnya kalian. Nanti kan bakal dikasih tahu yang benerannya. Ya, itu. Aduh, ya Allah, ya Allah. Dan berapa kali crop kan? Abi mau nggak? Hah? Abi mau nggak? Full di upload. Siapa yang udah? Oke deh. Hei, jangan diskusi. Nanti bakal dikasih tahu sekarang. Boleh 20 na, Bu. Bu, na 20 na, Bu. Apa? Ay 2. Di sini yang pretest. Yang bacaan pretest, pretest. Pretest. Susah gak? Susah. Gampang kan? Awal tadi tes isian. Ada aja. Ya sudah. Sekarang masuk setahunnya aja teman-teman. Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa lah, pilih aja A, B atau C atau D. Mikir
Berapa soal lagi, ada yang belumnya? Ibu sama yang postcardnya. Enggak, printas aja. Aku banyak-banyak tuh ini. Berapa soal lagi? Isinya yang pretest aja, yang di belakang tuh yang bisa diisi. Siapa yang udah? Oke. Ada lagi yang udah? Ya. Udah. Sik. Udah? Iya, pretestnya aja. Udah. Udah semua? Udah. Ya. Udah belum? Udah. Ya, stafet aja ke depannya. Siap. Siapa yang belum? Tuh, Mas. Oke deh. Udah semua? Belum? Udah belum? Siapa yang belum? Ibu udah. Estafet ke depan. Isinya yang pretest aja ya. Gampang tuh. Gampang banget. Gampang mana? Gampang GGS Bu. Gampang susah. Oh, oke. Udah? Udah. Berapa orang lagi yang belum? Udah semua? Udah. Oke, jadi tadi teman-teman di sini udah mengisi pretest. Kira-kira dari pretest ini ngebahas apa kebanyakan? Anemia. Jadi hari ini kita akan belajar Anemia. Nah, sebelum kita belajar, aku mau ngajak adik-adik untuk bermain terlebih
Aya nu bade ngiringan ya hiji deui. Tadi. Satu orang laki-laki aya dulu we. Oke. Sudah diapresiasi Udah siap? Gampang ya, cuma memilih aja. Sok, munduran. Tapi kan aku belum tahu ya nama-namanya. Boleh kenalan dulu dari A itu sana. Kenalan terlebih dahulu. Namanya siapa? Ilham, Bu. Ilham, oke. Najwa. Cantika. Salsa. Perlita. Nah, jadi teman-teman di sini berlima akan bermain namanya Pick Your Food. Jadi memilih beberapa makanan yang ada di tangan Teteh. Ada apa aja di sini? Ada kopi, ada daging, telur, sayuran, nugget, seblak, jeruk, pokoknya semuanya lengkap di sini. Nanti, nah nanti adik-adik pilih salah satu makanan yang nah yang menurut kalian, aduh aku dalam sehari ini gak bisa makan tanpa ini. Pokoknya mah tidak sehari, misalkan dalam sehari ini aku harus makan apa. Jadi pokoknya gak bisa hidup tanpa makanan ini. Jadi bayangkan kalian cuma bisa memilih satu makanan dan aku gak bisa hidup tanpa makan ini. Siap? Siap. Oke, pilih dulu mau dari siapa? Aku. Boleh. Pilih. Ada cilok, ada telur, ada ada gorengan, aku gak bisa hidup tanpa gorengan. Satu aja. Ada lagi, ada telur, ada indomie, ada solam. Tambahin lagi. Ya, sudah. Udah semua. Oke, tunjukkan makanan kalian. Masuk, makannya. Udah? Mau dari mana dulu? Banyak yang mendukung Ilham, dari Ilham dulu. Oke, tunjukin Ilham. Alasan Ilham kenapa sih aku gak bisa sehari tanpa bakso? Karena Bu, untuk beneran sehari bisa tanpa bakso atau mau harus ada bakso setiap hari? Setiap hari kudu aya bakso. Oke, tepuk tangan buat Ilham. Selanjutnya ada Najwa. Boleh tunjukkan makanannya? Wow, sayuran. Kamu bisa sehari mau ada sayuran terus? Alasannya kenapa? Karena kan di MBG juga ada sayur. Oh, di MBG ada sayur. Di rumah juga banyak sayur, terutama wortel sama kucing. Oke. Aku gak bisa sehari tanpa sayur. Oke? Boleh tepuk tangan untuk Najwa. Kedepanan deh. Siapa namanya? Cantika. Berarti Cantika gak bisa hidup tanpa cimol. Kenapa alasannya? Karena enak, Crispy. Berarti setiap hari dan cimol. ya, Oke. Tepuk tangan. Siapa namanya? Oke, lanjut. Siapa? Salsa. Bawa makan apa Salsa? ayam. Oh, ayam. Berarti Salsa gak bisa hidup tanpa ayam dalam sehari pun. Iya. Alasannya kenapa Salsa? Karena enak. Enak.
menjelaskan apa yang kalian suka dari makanan. Tapi karena kalian berani, aku mau kasih sesuatu. Tapi nanti aja ya di akhir dong. Aduh, kenapa? Nah, udah, duduk. Nah, dari games tadi, kira-kira apa sih hubungannya makanan terus tadi ada tiba-tiba soal animenya? Ada yang tahu gak? Kenapa sih tadi? Pengaruh, bisa. Kok si Teteh tiba-tiba bermain gamesnya, games makanan? Ada yang tahu? Sangkutannya apa? Ada yang tahu? Oke, jadi teman-teman mohon perhatiannya karena di sini Teteh akan sharing soal penyakit anemia. Nah, dari makanan yang teman-teman ambil itu ada yang namanya zat gizi. Jadi di dalamnya itu ada banyak sekali gizi-gizi di sebuah makanan. Salah satu gizi yang diperlukan oleh manusia itu ada yang namanya zat besi. Ada yang tahu zat besi itu yang kayak apa? Kayak ayam. Kayak apa lagi? Ikan, daging, apa lagi? Dari makanan yang tadi teman-teman ke depan itu kira-kira ada zat besinya atau enggak? Cimol tadi ada yang ambil cimol ada zat besinya atau enggak? Terus ada bakso, ada karena pakai sayur juga bisa ya. Pakai daging. Nah, lalu sebenarnya apa sih kalau kita kekurangan zat besi? Kenapa sih kita harus makan zat besi? Ada yang tahu? Biar kuat. Yes. Kurang kuat. Oke. Jadi zat besi itu gunanya supaya tubuh kita bisa menghasilkan yang namanya hemoglobin. Nah, hemoglobin itu gunanya untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Sebenarnya hemoglobin itu apa? Teman-teman pernah mendengar hemoglobin? Tidak. Jadi di dalam darah ada yang namanya hemoglobin gitu ya namanya. Nah, tugas nanti ngambil oksigen. Kan kita bernapas, kita makan, jadi oksigennya nanti disebarkan ke seluruh tubuh supaya tubuh kita tuh gak lemas, lalu gak cepat letih, lesu gitu. Nah, kalau kekurangan hemoglobin berarti kita akan mengalami yang namanya anemia. Nah, tadi di pretest ada sebenarnya hemoglobin yang cukup itu berapa sih? 11. Tadi ada yang jawab berapa? 12. Berapa tadi yang di pretest? 12. Nah, kira-kira benar saudara sih? 2 sama 11. Nah, jadi hemoglobin yang dibutuhkan dalam tubuh khususnya di perempuan itu 12 mg per dl. Itu tadi ada yang benar di tes? Asli. Nah, jadi tubuh itu membutuhkan 12 mg per dl ya. Nah, lalu setelah itu karena kita akan bahas dari tadi teman-teman ada yang bilang kenapa sih kan anemia mah buat perempuan. Pernah dengar itu gak? Kita anemia buat perempuan. Pernah dengar? Pernah. Nah, sebelum kita bahas itu kita akan belajar mengenai fase hidup manusia. Nah, manusia itu dimulai dari apa dulu? Janin. Kejauhan. Dari anak-anak dulu tahapannya ya. Setelah dilahirkan itu ada dari anak-anak terus remaja dulu paling tadi. Balita, remaja. Setelah balita
Lansia mau. Nah, dari fase manusia ini Ending. teman-teman Ending hidup nama. di fase apa? Remaja. Remaja. Apa yang terjadi pada saat remaja? Kalau laki-laki terjadi apa? Selain itu, menstruasi. Nah, teman-teman, karena perempuan itu mengalami menstruasi, jadi perempuan itu mengeluarkan darah setiap bulannya. Nah, jadi teman-teman bisa kehilangan hemoglobin pada saat menstruasi. Jadi perempuan itu lebih beresiko terkena yang namanya anemia. Lalu tanda-tanda anemia ada apa saja? Ada 5R, ada satu lagi, tidak, harus lemah, letih, lesu, lalai. Satu lagi, ini adalah tanda gejala anemia. Coba sebutin lagi satu-satu.
biasanya di bawah matanya itu pucat, warnanya putih atau merah mudanya tuh pucat. Jadi biasanya anemia. Tadi kemana warnanya? Ada warna apa aja? Merah, putih, biru. Oke. Lalu teman-teman ada yang tahu nggak kalau anemia itu bisa dampaknya tuh bisa apa? Bahayanya anemia apa sih? Stunting. Ada lagi? Mati bisa. Meninggal bisa. Pingsan bisa. Kojol. Tidak punya anak. Mandul. Kenapa tidak Oke, jadi tadi betul ya yang disampaikan teman-teman itu anemia bisa jadi sulit fokus, teman-teman jadi lelah banget gitu ya ikut belajar akan di kelas, terus jadi tidak produktif, pengen rebahan terus, ya kan? Terus jadi gampang ngantuk. Tadi tuh contoh AA itu anemia. Nah jangan dulu gitu ya. Nah, jadi salah satu dampak nanti jadi mudah mengeluh, ada mudah sakit dan bisa terkena resiko stunting. Pantung. Nah, karena dampaknya bisa menjadi stunt, belum ada yang tahu gak stunting itu apa? Kecil, kecil. Mas. Ada yang tahu gak stunting itu apa? Kamu Centet. Centet, Bu. Nah, jadi stunting itu Manusia berdasarkan tinggi badan anak tapi tidak sesuai dengan umurnya gitu. Jadi anaknya biasa Jadi hanya pendek enggak ya karena nutrisi yang masuknya juga bakal jadi kurang karena apa? Cacingnya cacing apa dulu? Lalu kenapa sih khususnya perempuan ya? Kenapa sih anemia itu bahaya dan bisa jadi? Ada yang tahu nggak? Tidak. Alah, yang di sana lagi pada ngobrol, aku mau nanya dulu. Kenapa sih perempuan misalkan yang mengalami anemia itu bisa jadi stunting? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak kenapa sih perempuan kalau misalkan anemia nanti anaknya bisa stunting? Ada yang tahu? Keturunan? stres. Bisa jadi. Ada yang tahu nggak atau sebelah sini kenapa sih kalau misalkan perempuan anemia nanti anaknya bisa stunting? Ada yang tahu? Oke, jadi kalau misalkan perempuan itu anemia, nanti pada saat hamil, ibu kan bakal jadi seorang ibu nih perempuan. Nah, kalau misalkan pada saat hamil itu anemia, nanti akan anak yang dilahirkannya itu akan mengalami BBLR. Berat badan BBLR itu berat badan lagi rendah. Jadi nanti bayinya itu bakal kalau misalkan BBLR nanti bisa terjadi stunting. Terus ada yang tahu gak satu cara biar kita enggak stunting dan enggak anemia? Itu caranya isi piringku, betul. Coba siapa namanya Najwa? Ilham. Cantika. Yang ini. Nah, Cantika tadi bilang isi piringku apa aja isi piringku? Sayur. Buah. Apel. Nah,
seimbang, isinya ada protein, ada sayuran, ada karbohidrat, contohnya nasi dan lain-lain ya. Terus ada makanan tinggi zat besi, ada apa aja? Kangkung bisa. Ayam. Oke, jadi makanan tinggi zat besi itu banyak di daging merah. Misalkan daging sapi, daging kambing, kerbau, terus ada hati ayam, hati sapi, terus sayuran hijau dan kacang-kacangan. Terus buah-buahan apa sih yang bisa membantu menyerap zat besi? Mangga. Jadi teman-teman supaya teman-teman itu zat besinya bisa diserap tubuh, teman-teman harus minum atau makan buah yang kaya akan vitamin C. Misalkan ada jambu, ada pepaya, ada strawberry, ada terus teman-teman juga harus mengurangi yang namanya teh manis atau teh kopi. Nah, es teh sama kopi itu bisa menghambat penyerapan zat besi. Jadi meskipun teman-teman makan bergizi, teman-teman minum tablet tambah darah, tapi terlalu banyak minum es teh atau kopi, itu bisa jadi si zat besinya tidak diserap. Jadi harus mengurangi kopi dan juga teh. Boleh, tapi jangan terlalu sering. Misalkan teman-teman habis makan daging atau misalkan habis minum TTG, jangan langsung minum teh atau kopi. Jadi biar si zat gizinya tuh diserap dulu. Terus tablet tambah darah, ada yang udah tahu? Ada yang sudah pernah makan? Belum. Seminggu sekali? Minggu udah makan? Belum. Terakhir makan kapan? Oh, berarti sekarang belum lagi. Belum dikasih. Kenapa kita harus minum itu tadi? Tambah darah itu sebagai suplemen. Misalkan teman-teman karena makan zat besi yang kurang, jadi teman-teman harus minum tablet tambah darah. Nah, tablet tambah darah teman-teman pernah dengar gak? Kalau misalkan kelebihan minum tablet tambah darah tuh mengangkat darah tinggi, pernah dengar kan? Enggak? Oke. Jadi tablet tambah darah itu sebenarnya aman. Nah, nanti kalau misalkan tablet tambah darahnya itu rutin dikonsumsi, hemoglobin yang dalam tubuh itu akan terus sesuai dengan normalnya misalkan pada perempuan gitu. Nah, setelah kita materi tadi teman-teman, sejauh ini ada yang mau ditanyakan atau kira-kira tadi udah bahas apa aja? Anemia. Nah, karena udah untuk materi cuma segitu aja, tapi supaya kita gak bosan, boleh kita berdiri dulu semuanya. Kita akan melakukan peregangan terlebih dahulu. Sekarang pegang pundak
Mas.